Siapa sebenarnya Sarmina? Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Ciijau, Sukanti, seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin, semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata, pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarmina, begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarmina. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit apa yang diderita ibunya. Semenjak saat itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarmina sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang, ia sempat menjadi Jagun Ianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkeraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokalisasi. Ada yang bunuh diri atau tewas diperkosa ramai-ramai oleh tentara Jepang. Sekarang, nenek tua itu harus mengurus Sarmina, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bungkuk membawa Sarmina ke rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia menghidupi Sarmina dari hasil memijat warga kampung, hingga Sarmina tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya, ia ingin seperti ibunya, menjadi penari ronggeng yang tersohor di Ciijau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh yang indah. Kalau macam Sarmina, rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam, di kamarnya yang sempit, berdinding bilik, ia sering latihan menjadi ronggeng. Memperagakan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat ada pertunjukan di kampung. Belum tidur, Cu. Ucu adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarmina. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarmina. Belum, Mbok. Mau jadi penari ronggeng tah, Cu? Tanya Mbok Ibah dengan logat Sunda yang kental. Seperti ibuku, aku mau jadi penari tersohor di Ciijau. Sarmina berujar sambil terus memperagakan tarian, walau terpatah-patah. Mbok Ibah masuk ke kamar Sarmina dengan gontai. Ia duduk di tepi tempat tidur
yang hanya beralaskan tikar daun pandan. Tarianmu bagus, Cuk. Jadi ingat ibumu. Terima kasih, Mbok. Lihat ini. Sarmina semakin lincah saja, menari di depan Mbok Ibah sampai-sampai membuat nenek tua itu terkagum. Hati-hati, Cuk. Mbok Ibah terkekeh. Ia takut anak angkatnya terjatuh. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarmina mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarmina. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya. Apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti, Sarmina menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah, jadi tukang pijat. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang, mereka juga bau ketiak. Terkadang, Sarmina muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarmina tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun, orang-orang selalu meledeknya. Bahkan orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarmina mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarmina. Jangan mimpi. Sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun, kamu tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kamu pantasnya jadi demit, Sarmina. Kan keturunan demi juga ya. Wajah kok jelek banget. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarmina. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarmina selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarmina sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat para penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal, kemudian turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarmina melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematuk diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarmina mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarmina mengintip pelan-pelan. Dilihatnya, para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik. Tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarmina menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumaira menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajah. Ia menoleh ke arah Jumaira. Ia buang saja. Dilemparlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarmina melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera ia memungutnya. Kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka,
Pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, ia menari-nari di belakang tenda layaknya menari ronggeng. Tak terasa kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinde di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarmina, dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarmina buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarmina bisa membawa sial. "Oh, rupanya kamu Sarmina," ucap Jumairah. "Maling kamu ya?" Sekar membentak. "Kita habisi saja dia." Komaria mengusulkan ide kejam. Dengan sadis mereka menyeret Sarmina ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarmina kemudian lari sambil menangis. Dia sangat terluka, diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarmina tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarmina. "Kamu rindu ibumu, hah?" tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada. Walaupun ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipinya, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang, menyinari malam. Semakin dekat wajah kakek itu, semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong warna hitam, berselang putih, karena ada ubahnya. Dia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tai lalat yang cukup besar di bagian pipi kanannya. "Jangan takut, aku Sadiman." Kakek itu menyunggingkan senyum. Tetap saja, Sarmina waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kamu Sarminah kan?" Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. "Aku dengar kamu ingin menjadi penari ronggeng." Tanpa menjawab Sadiman, Sarmina lari terbirit-birit menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga, dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore itu, Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja. Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas.
Dan di bawah pohon durian, ia melihat Sadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka ada seorang gadis perempuan yang masih kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawakan. Sarmina mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek itu? Kenapa dia punya grup ronggeng? Sadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Sadiman dengan tatapan heran kenapa permainan dihentikan. Sambil tersenyum, Sadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarmina beranjak pergi. "Sarmina, tunggu!" pinta Sadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarmina mau berhenti. "Kamu suka menari, kan? Bagaimana kalau kamu ikut grup ronggengku saja?" "Iya benar, kami setuju, Bah. Kita butuh penari," timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarmina. "Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini?" tanya Sarmina sambil tertunduk. "Ah, tidak masalah. Yang penting kamu bisa menari," jawab Sadiman. "Kenalkan, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu, namanya Melati, cucuku. Dia senang sekali menari." Sadiman menyentuh pundak cucunya. "Aku Sarmina." "Kami semua sudah kenal kamu, Sarmina," ujar Icung sambil tersenyum ramah. "Selamat bergabung, Sarmina." Melati tersenyum. Malu-malu Sarmina menerima tawaran tersebut. Dan semenjak saat itu, Sarmina bergabung dengan grup ronggeng Sadiman. Mereka tidak manggung seperti grup ronggeng besar pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah menjadi grup ronggeng keliling kampung yang ditonton anak-anak kecil lalu dilempari uang koin. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga ke kampung-kampung lain seperti Parakan Besi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarmina yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarmina yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton, orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyawer Sarmina. Namun, tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Aci, seorang penari ronggeng yang sangat benci dengan grup mereka. Apalagi pada Sarmina. Menurutnya dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka malam itu sepulang menari, Sarmina didatangi Aci dan 2 orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Aci. Mereka menyeret Sarmina lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali, Aci melontarkan sampah serapah. Sarmina berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya, karena rumah peninggalan Bo Ibah itu terpisah dari pemukiman warga. Aci tahu kalau Sarmina yang menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka, dialah yang harus diberi pelajaran. Aci mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarmina ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah.
pergelangan kaki kirinya patah. Aci sengaja mencederainya agar dia tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarmina berteriak kesakitan sambil menangis meminta tolong. Tubuhnya mulai melemah, matanya perlahan terkatup. Ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarmina tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarmina. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengan Sarmina. Sesekali, wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. "Siapa yang berbuat ini padamu, Sarmina?" "Acih, bah. Dia membawa 2 orang lelaki untuk memukuliku." Seketika Sarmina beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. "Kurang ajar, biar ku beri pelajaran dia," delik Sadiman. "Jangan, bah. Dia banyak pesuruhnya, sangat berbahaya, bah." Sadiman tertunduk. Ada benarnya juga perkataan Sarmina. Aci itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti, kemauan Aci terkabul. Sarmina tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula, Aci juga mengancam akan membunuh Sarmina. Jadi walaupun sembuh, ia tidak berani menari lagi. "Aku tidak bisa menari lagi, bah. Aku akan menyembuhkanmu," kata Abah Sadiman. "Kakiku patah, bah." Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar. Sangat parah dan sulit disembuhkan. "Kakiku mungkin harus dipotong." Air mata keluar membasahi pipi Sarmina. "Sarmina, kalau kamu mau Abah bisa bantu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu." Susuk mayat. Dahi Sarmina mengkerut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. "Iya, kamu akan sembuh kembali. Bukan hanya itu, Sarmina, tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik." "Syaratnya apa, bah?" "Makan daging mayat orang yang baru meninggal." "Tidak, bah. Aku tidak sanggup." Sarmina menolak. Sadiman mengembuskan napas berat. "Kakimu akan membusuk, Sarmina." Sadiman melirik kaki Sarmina yang tulangnya menonjol. "Potong saja, bah. Lagi pula, aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung." Melati mendekati kakeknya. Ia memandangi Sarmina dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarmina dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama, luka Sarmina semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga pada suatu sore, ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika, kakinya yang busuk tersebut putus. Ia mengerang-erang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari ia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina. Anehnya,
Luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarmina. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. Abah, tengah malam Sarmina membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. Iya Sarmina, masih dalam keadaan kantuk. Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya? Tentu Sarmina, kamu akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Sadiman menyeringai senang. Seberapa banyak aku harus memakannya? Semua Sarmina. Semua bagian tubuhnya kecuali tulang. Aku tak akan mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis. Kamu bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kamu selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu kaki Sarmina semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan. Kalau tetap dibiarkan seperti itu, Sarmina bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarmina ya. Tolong kamu jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya, tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar. Hingga akhirnya, ia menyerah dan pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balangandang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membuntuti proses pemakaman tersebut. Dan ternyata yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu, ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru saja meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa, ia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali, ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, ia berhasil mengangkat mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi, sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari sobekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membawa mayat itu. Ia keluarkan isi karung di hadapan Sarmina. Seketika, wanita itu mual melihatnya. Untung saja Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari Sarmina dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk karena Sarmina sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu, ia memakannya sedikit demi sedikit.
Tidak jarang, Sarmina muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarmina. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarmina telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu jarum tersebut ditusukkan ke kening Sarmina dan perutnya. Sarmina menjadi kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra. Bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarmina. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut. Wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit. Rambutnya tergerai indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi. Pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarmina dengan kain. Semenjak saat itu, Sarmina berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali 2 kali, Aci mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Aci kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun, Sarmina menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tidak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarmina si tukang pijit itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarmina hidup sepanjang umur, sampai ronggeng tidak laku lagi. Hingga pada suatu hari, ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu, ya, susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati.